Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak khusus untuk kelas 9 SMP Negeri 1 Adimulyo. Selamat berjumpa yang perdana dengan Ibu Sri Egowati dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik. Sehingga di sini kalian semua bisa mengikuti materi pelajaran walaupun pelajaran ini dilaksanakan jarak jauh. Kali ini materi IPS yang akan dibahas dalam pertemuan yang ketiga, tatap muka yang pertama melalui PJJ, dan materi yang pertemuan yang ketiga yaitu masih KD1 tentang interaksi antar negara-negara Asia dan negara lainnya. Untuk kali ini, materi yang akan dibahas yaitu tentang negara-negara di Asia, yaitu khusus negara Jepang. Nantinya kita juga akan membahas negara yaitu Amerika Serikat. Untuk materi yang minggu lalu, kita membahas masalah benua, yaitu benua Asia, benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, dan benua Australia. Tentunya kalian sudah tahu urutan-urutan dari benua yang pertama, yang terluas adalah benua Asia. Disusul yang kedua adalah benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, dan benua Australia. Benua Australia adalah benua yang terkecil. Lalu di sini untuk benua Asia, kita bahas negaranya adalah negara di Asia Timur. Untuk negara Asia Tenggara tentunya sudah dibahas mungkin pada waktu kelas 8. Untuk kelas 9 di sini akan membahas tentang negara yang terletak di Asia Timur, yaitu negara yang paling maju di benua Asia, yaitu tentang negara Jepang. Untuk negara Jepang, kalian sudah tahu tentunya di sini Jepang itu adalah terletak di pantai barat Samudra Pasifik. Nah, untuk kamu lihat, untuk KD 3.1.4.1 itu adalah menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Nah, untuk indikator di sini ya bisa dibaca. Kemudian untuk negara Jepang itu ada profilnya, yaitu bentuk pemerintahan negara Jepang itu adalah monarki konstitusional parlementer dengan kepala negara itu kaisar. Nah, kaisarnya itu Naruhito. Kepala pemerintahan itu Perdana Menteri. Ibu kota Jepang adalah Tokyo, bahasa resmi Jepang. Agama mayoritas di negara Jepang adalah agama Shinto. Apa sih itu agama Shinto? Itu adalah agama yang menyembah matahari terbit. Kemudian ada yang kedua adalah agama Buddha, itu menduduki 69,8%. Kemudian ada Kristen dan ada agama yang lain. Suku bangsa di situ ada suku bangsa Jepang, ada Tionghoa, dan Korea. Untuk mata uang yen, hari kemerdekaan itu 3 Mei, tahunnya adalah tahun 1947, yaitu 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Lagu kebangsaan adalah Kimi Gayo. Nah, bagaimana kondisi dalam negara di dunia itu adalah yang pertama kondisi alam negara Jepang. Jepang itu adalah negara kepulauan yang terletak di Asia Timur dan dikenal dengan negara matahari terbit. Juga dikenal dengan negara sakura. Matahari terbit itu asalnya dari mana? Kata-kata berasal dari negara matahari terbit. Pada waktu itu orang-orang Cina menyebutnya
negara Jepang adalah negara matahari. Maka akhirnya orang Jepang atau pemerintah Jepang itu dengan menamakan namanya menjadi negara matahari. Kemudian negara Jepang tadi sudah dikatakan adalah beribu kota di Tokyo, yang merupakan negara kepulauan dengan mempunyai 4 pulau besar. Di antaranya adalah Pulau Honshu, Hokkaido, Kyushu, dan Shikoku. Di sini Jepang itu batas-batas negara Jepang. Di sebelah barat adalah negara Korea Utara dan negara Korea Selatan serta Rusia. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk. Di sebelah timur adalah Samudra Pasifik. Di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Ini adalah batas-batas negara Jepang. Kita lihat beberapa informasi penting mengenai negara Jepang. Jepang itu terletak secara astronomis, terletak di antara 30 derajat lintang utara sampai dengan 40 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Berarti untuk Jepang terletak di belahan bumi utara. Kalau dilihat dari letak astronomis, nah kita lihat iklimnya adalah iklim subtropis dan iklim sedang. Maka Jepang di situ kalau kita lihat iklimnya di situ sudah ada mempunyai iklimnya ada 2, iklim subtropis dan iklim sedang. Yang kedua iklim tersebut mempunyai 4 musim. Di situ ada musim panas, ada musim gugur, musim dingin dan musim semi. Kita sebutkan musim itu secara berurutan. Jangan misalkan musim panas, musim dingin. Jadi musim panas setelah panas itu adalah gugur. Setelah gugur itu adalah ada musim dingin dan setelah musim dingin itu ada musim semi yang waktunya masing-masing adalah 4, yang masing-masing 3 bulan. Ya. Setiap musim ada 3 bulan. Nah kita lihat di situ sekitar bulan Juni itu adalah musim gugur dan September adalah musim dingin. Nah luas, tadi batasnya sudah disebutkan di atas, itu batas-batas dari negara Jepang. Untuk luas Jepang itu 3.377.944.000 kilometer persegi. Kita lihat untuk bentuk muka bumi. Nah, bentuk muka bumi untuk negara Jepang ini adalah berupa dataran terbesar dapat dijumpai di dataran Kanto atau wilayah Tokyo, Kine, Plain, nah Osaka, Kyoto, Nobi, Nagoya, dan di sini juga di Honshu, timur laut, itu ada dataran terbesar. Kemudian bentuk geologinya, Jepang itu terletak di cincin api atau Ring of Fire. Terdapat 192 gunung api, berarti sama dengan negara Indonesia karena negara Jepang juga negara kepulauan yang juga banyak gunung berapi. Gunung tertinggi di Jepang kalian mesti sudah sering mendengar, yaitu ada terkenal dengan nama Gunung Fuji atau Gunung Fujiyama yang tingginya 3.776 meter. Dan Jepang terletak pada perbatasan antar lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik, sehingga untuk negara Jepang itu sering terjadi gempa bumi, baik gempa yang berkekuatan tsunami atau gempa yang tidak berkekuatan tsunami. Jadi Jepang itu rawan terjadinya gempa bumi. Kemudian di sini ada juga
flora dan fauna. Beberapa jenis tumbuhan yang terdapat dijumpai diantaranya adalah ada pohon X, bambu, maple, beech, beh, dan poplar. Nah, kayaknya untuk pohon atau flora itu tidak dijumpai di daerah tropis, khususnya di negara Indonesia. Yang dijumpai itu adalah pohon bambu. Selain pohon tersebut adalah tidak dijumpai di daerah tropis karena pohon tersebut tumbuh hanya di daerah subtropis atau daerah yang beriklim sedang. Untuk hewan di Jepang, di situ antara lain untuk faunanya adalah ada babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Itu sama, faunanya itu sama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Nah, untuk kondisi penduduk, Jepang itu memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa berdasarkan data World Population Datasheet atau WPDS tahun 2015. Pertumbuhan penduduk Jepang itu cukup rendah ya, sehingga Jepang itu dikatakan kalau negara maju memang pertumbuhan penduduknya itu rendah. Ini hanya 0,1%. Nah, sebagian penduduk Jepang itu apa sih mata pencahariannya? Mata pencahariannya adalah dalam bidang perindustrian. Nah, untuk pertanian, apakah ada pertanian di Jepang? Tentunya ada. Perikanan juga ada, apalagi perikanannya. Perikanan Jepang itu didukung oleh arus panas dan arus dingin atau yang dikenal Kuroshio dan Oyashio. Pertemuan antara arus panas dan arus dingin itu yang menimbulkan banyak berkumpulnya atau berkumpulnya ikan di situ, berkembang biaknya ikan di wilayah arus panas dan arus dingin. Airnya sehingga menjadi hangat. Nah, untuk usia harapan hidup di Jepang yaitu 86 tahun. Jadi Jepang itu sangat menjaga kesehatan dari pola makan, juga untuk masyarakat Jepang itu sangat menjaga kesehatan dan pola makan. Untuk wanita itu 79 tahun ya. Jadi di sini Jepang mencapai 80 tahun untuk wanita dan 79 tahun untuk prianya. Itu usia harapan hidup di negara Jepang. Kalau negara maju memang usia harapan hidupnya itu banyak yang mencapai sampai 89 bahkan mungkin 90 tahun. Untuk etnik dan agama, nah etnik Jepang mencapai 98,5 itu adalah asli penduduk Jepang, sedangkan Korea, orang-orang Korea pendatang dari Korea adalah 0,5%, dari Cina 0,4%, dan lainnya adalah dari pendatang dari yang lain itu adalah 0,6%. Tadi sudah dibahas di atas, untuk agama adalah mayoritas penduduk Jepang itu beragama Shinto. Itu di situ menunjukkan 83,9%. Ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Kristen, dan ada yang agama lain. Agama lain itu ada Islam, mungkin ya, dari pendatang atau mungkin dari penduduk asli, tapi hanya minoritas dan mayoritasnya adalah agama Shinto. Ini kamu lihat pakaian adat Jepang. Kemudian di sini setelah Jepang, kita bahas lagi untuk ke benua Amerika. Ya tadi itu sekilas tentang Jepang dan alam serta penduduk serta iklimnya. Kita bahas yang kedua adalah Amerika Serikat. Nah, untuk Amerika Serikat ini berada di benua Amerika, yaitu benua terluas di dunia yang kedua, yaitu terletak di Amerika Utara. Di Amerika Utara itu ada 3 negara, yaitu negara Kanada,
negara Amerika Serikat dan negara Meksiko. Kita lihat profil untuk Amerika Serikat. Nama lengkapnya adalah United States of America. Ya. Profil negara Amerika Serikat, di situ ada nama lengkapnya adalah Amerika Serikat itu United States of America. Bentuk pemerintahan itu adalah Republik Konstitusional Federal, Kepala Negara Presiden, dan kamu bisa membaca nanti lewat materi tentang negara-negara yang kita bahas yang sudah disampaikan lewat tugas materi. Ini benderanya, kita lihat kondisi tentang Amerika Serikat. Letaknya itu di 24 33 lintang utara sampai 70 derajat lintang utara dan 172 sampai dengan 66 bujur barat. Kalau kita lihat dari letak untuk Amerika Serikat adalah di sini Amerika Serikat itu terletak di belahan bumi utara dan Amerika Serikat mempunyai iklimnya adalah iklim sedang dan iklim dingin. Ya, iklim sedang dan iklim dingin. Dengan di situ ada batas-batas karena tadi di Amerika Utara itu ada 3 negara yaitu negara Kanada. Negara Kanada adalah di sebelah utara Amerika Serikat dan di sebelah selatannya adalah negara Meksiko. Ada juga Teluk Meksiko, sebelah selatan Teluk Meksiko dan Kuba. Nah, sebelah timur ini adalah ada laut, ada samudra. Sebelah baratnya itu ada Samudra Pasifik, sebelah timur ada Samudra Atlantik dan juga ada negara Meksiko. Ini untuk luas negara Amerika Serikat, kamu bisa membaca sendiri. Kemudian untuk iklimnya, tadi sudah dijelaskan ada iklim sedang, ada iklim subtropik. Sebetulnya kalau iklim subtropik itu yang terletak di 24 derajat lintang utara, itu perbatasan antara iklim subtropik dan iklim sedang, dan juga ada iklim dingin itu yang berada di bagian utara yaitu di Alaska. Jadi untuk Amerika Serikat itu mempunyai 4 musim, sama seperti Jepang tadi, ada musim panas, ada musim gugur, ada musim dingin, ada musim semi. Kemudian untuk bentuk muka bumi di sini ada di bagian barat dan bagian timur. Bagian barat itu ada pegunungan, yaitu yang namanya pegunungan Rocky, pegunungan Rocky. Di bagian timur itu ada pegunungan dan ada juga di bagian barat ada pegunungan Rocky, di bagian timur ada pegunungan Appalachia. Ini untuk bentuk muka bumi di Amerika Serikat. Juga terdapat sungai besar, ada sungai Mississippi dan sungai Missouri. Di situ juga ada danau-danau yang besar yang dikenal dengan, yang paling dikenal adalah ada danau superior. Air terjunnya itu di situ tidak ditampakkan, tapi ada air terjun yang namanya air terjun Niagara. Ini untuk Amerika Serikat. Dengan geologi di sini Amerika Serikat mempunyai kekayaan yaitu yang namanya batu bara, minyak bumi, dan fosfat, timah. Nah, di sini kita lihat ya untuk geologinya. Nanti kamu bisa membaca sendiri lewat materi. Kemudian flora dan fauna. Di bagian green plains terdapat padang rumput atau yang namanya stepa, yang stepa itu adalah sangat luas. Dan di bagian tenggara juga terdapat adanya hutan. Dan jenis faunanya itu di Amerika Serikat itu ada beruang, ada domba, ada rusa, dan ada juga jaguar yang dikenal dengan jaguar. Bagaimana untuk penduduk di Amerika Serikat? Itu penduduk asli adalah suku Indian dan ada suku Eskimo. Ya. Suku Eskimo adalah
suku yang berada di wilayah Amerika bagian utara, yaitu yang dekat dengan kutub atau di wilayah yang beriklim dingin, itu adalah suku Eskimo. Nah, yang lain, penduduk yang lain adalah di Amerika Serikat saat ini banyak yang berasal dari Inggris, Irlandia, dan dari Afrika, yaitu orang kulit hitam. Dan banyak Amerika Serikat itu banyak penduduk yang pendatang, diantaranya juga dari Cina, dari India, dari Arab, atau dari Indonesia, dari Vietnam juga ada. Itu untuk penduduk. Jadi penduduk aslinya di negara Amerika Serikat itu seolah itu tidak terlihat. Yang terlihat itu adalah justru dari orang-orang yang berasal dari Inggris, dari kulit hitam. Kemudian untuk agama, nah agama mayoritas di negara Amerika Serikat adalah agama Protestan. Disusul Katolik, Yahudi, Buddha, dan Islam ini adalah pendatang, dan agama Hindu. Ya, ini adalah dari kedua negara yang menduduki di benua yang terluas, ya, benua Asia dan benua Amerika. Yang kita bahas baru negara Asia dan negara di Asia yaitu Jepang, dan di Amerika adalah Amerika Serikat. Kayak sepertinya untuk materi tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya kita cukupkan sampai di sini, dan semoga kalian semua bisa mempelajarinya dan bermanfaat bagi kalian semua, tahu tentang negara-negara yang ada di dunia. Ya, sekian ya anak-anak, dan Ibu berpesan jangan bosan-bosan dalam mengikuti pelajaran jarak jauh. Walaupun berada di rumah, kalian tetap juga perhatikan tentang protokol kesehatan, dan jangan sering bepergian atau jangan sering berwisata ke tempat-tempat keramaian. Sekian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.